55. Jadi bisa diaplikasikan ke freezer atau lemari es. P4 kosong itu defaultnya, P5 juga kosong defaultnya, P6 itu 117 itu defaultnya, P7 itu off, itu saya matikan. Kalau on itu nanti hubungannya sama itu on sama off ya. Jadi misalkan kita menghendaki settingan onnya di berapa, offnya di berapa, itu bisa disetting di situ. Jadi itu biasanya diperuntukkan untuk blower untuk ayam ya, kandang ayam. Jadi misalkan ini P7 sama P8 ya, P7 sama P8. Jadi dia tidak menggunakan jadi ini, bentar biar tidak salah paham ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Eko Oprek Official. Di sini kita berharap akan membagikan ilmu yang tentunya satu part untuk dua ini di mobil ya, digunakan untuk mobil. Satu part pengatur suhu digital, tentunya bisa digunakan untuk dua dua penggunaan. Yang pertama bisa diaplikasikan ke AC, yang kedua bisa diaplikasikan ke pendingin radiator, tentunya yang sudah elektrik ya. Kipas fan radiatornya sudah elektrik. Jadi ataupun misalkan pengguna mobil yang masih menggunakan viscose oil atau fan kipasnya itu masih berputar menggunakan fan pad ya, fan pad. Jadi tentunya tidak bisa diaplikasikan. Tapi kalau yang sudah dimodif ke menggunakan electric fan, itu sudah bisa ya menggunakan ini. Jadi di sini akan saya jelaskan penerapannya, barangkali masih bingung. Jadi di sini ini saya aplikasikan atau saya demonstrasikan. Jadi di sini ada lampu. Kenapa saya kasih lampu? Supaya suhu naik itu cepat. Terus di sini ada fan. Fan itu fungsinya untuk mendinginkan. Jadi di sini ada sensor. Nah, ini sensor. Sensor ini ada lampu, ini untuk menaikkan suhu ya, dan kipas itu untuk mendinginkan suhu. Nah, jadi saya jelaskan di sini ada, ini harganya di online itu sekitar 40 berapa gitu ya, 46 kalau enggak 47 ya, bervariasi tergantung tokonya. Nah, yang atas itu untuk prosesnya atau untuk kontrol proses atau berjalannya. Terus yang bawah itu untuk kontrol yang kita tentukan atau kita kehendaki ya. Jadi misalkan di sini saya demonstrasikan
suhu yang kerja, yang bekerja, suhu kerja itu yang atas 32, itu. Terus yang bawah itu yang saya tentukan. Di situ saya tentukan untuk fan aktif atau fan on atau kerja itu di suhu 33 derajat. Terus jadi untuk durasi atau untuk rentang waktunya itu saya buat 0,1. Kenapa? Supaya saya bisa atau kita bisa melihat di situ nanti 33,5 ya. Oh, 1. Tadi saya setting 0,1 kalau nggak salah. Kita lihat aja. Kita pencet set lama. Nah, di situ ada P0 itu C derajat Celcius. Jadi saya fungsikan untuk derajat Celcius. P1 itu 0,1. Jadi misalkan ya ini coba dulu 0,1 ya. Itu nanti kita tentukan kan 33,0. Jadi 33,1 dia on. Nah, itu on ya. Itu on. Kita lihat. Nah, ini on, fannya berputar. Nah, itu off, fannya mati. Itu di bawah 33. Dia akan naik lagi. Kelihatan ya untuk fannya. Berarti kalau settingan kita 0,1 itu nanti di 33,1 akan on. Nah ya, on. Nah, kita coba set lagi menjadi 0,2. Kita diamkan, itu nanti otomatis lah. Dia masih berhenti atau off untuk extra fan-nya. Ini kita terapkan ke ini ya, ke radiator, extra fan radiator. Kalau radiator itu suhunya ada yang 54, ada yang 70, ada yang 90, tergantung mobil atau kendaraan yang kita gunakan. Untuk settingan gampang. Bang, Mas Eko, untuk nyetel yang bawah gimana? Untuk nyetel yang bawah itu ini set ini kita pencet sekali. Coba 33,2 on. Ini untuk setnya kita pencet sekali, thread dia langsung kedip ya. Yang bawah itu baru kita naikkan. Oh bentar, satu ini kita naikkan atau kita turunkan. Oke, kita diamkan. Dia kembali ke default atau semula. Kalau untuk setting itu pencet lama. Nah, ini saya jelaskan ya untuk setting ini isinya apa aja. Yang pertama itu, oh bentar, harusnya pencet lama. Nah, itu P0 itu untuk C ya, derajat Celcius atau bentar, derajat Celcius atau H. H itu jam. Nah, jam. Jadi ini saya setting untuk derajat Celcius, terus P0, terus P1 itu durasi atau rentangnya, jarak on dan off, terus P0, P2 itu 120 rentang tertinggi suhunya. Rentang suhu tertinggi itu 120. Jadi untuk extra fan radiator boleh, bisa. Terus P3 itu suhu minimalnya itu minus 55. Jadi bisa diaplikasikan ke freezer atau lemari es. P4 kosong itu defaultnya, P5 juga kosong defaultnya, P6 itu 117 itu defaultnya, P7 itu off, itu saya matikan. Kalau
on itu nanti hubungannya sama itu on sama off ya. Jadi misalkan kita menghendaki settingan onnya di berapa, offnya di berapa, itu bisa disetting di situ. Jadi itu biasanya diperuntukkan untuk blower untuk ayam ya, kandang ayam. Jadi misalkan ini P7 sama P8 ya, P7 sama P8. Jadi dia tidak menggunakan jadi ini bentar biar tidak salah paham ya. Nah ini H ini ya, H ini digunakan untuk settingan P7 mohon maaf, digunakan untuk settingan P7 dan P8. H itu jam ya, jam mau dipakai 12 jam atau 24 jam. Terus itu onnya itu kapan, jam berapa, off-nya itu jam berapa, itu bisa ya, bisa dibilang timer ya, timer. Kalau untuk C tadi, penonya C itu untuk suhu, jadi menggunakan sensor suhu yang ada di sini ya. Oke, terus sudah selesai ya untuk P nya, P0 sampai P8 aja untuk settingannya seperti itu. Terus saya coba ini tadi, saya bukan ini ya, untuk P1 itu saya coba untuk yang 5 ya, 2 aja, 2. Oke, saya rubah ke 2 untuk P1. Jadi nanti kalau 33 berarti rentangnya 2, itu berarti 35 itu baru on ya. Ini kondisi off karena 31,5. Itu nanti kalau suhunya naik ke 35 itu on ya, agak lama ya, namanya kita mencoba itu lampu. Oh ini lampunya geser, bentar. Ini lampu ini fungsinya untuk menaikkan suhu biar cepet aja. Nah, dia naik cepet ya. Itu nanti di angka 35 itu on. Tanda lampu di sini akan nyala. Itu menyala ya. Terus fan juga menyala. Itu tanda untuk kita mengetahui itu kondisi on atau off. Nah, dia kipas atau fannya jalan, suhu turun, itu nanti di angka 33 off. Coba ya untuk lampu kontrolnya. Makanya tadi saya setting di awal tadi 0,1 itu supaya kelihatan perubahannya itu biar tampak jelas. Nah, to off, fan juga mati. Nah, itu untuk pengaturan di extra fan radiator itu seperti itu. Loh, Pak Mas Eko, untuk penerapan di AC gimana? Nah, kalau di AC itu nanti kalau di AC itu kita pasang ke on di suhu, pengaturan suhu. Kan di situ ada on off untuk fan itu 1 2 3 itu untuk fan, itu tidak usah kita kita istilahnya kita
pegang, kita pegang yang bagian suhu. Bagian suhu itu kabelnya 2, dia menggunakan potensio termistor kalau nggak salah ya. Termistor itu kabel itu kita potong terus kita tancapkan ke bagian belakang mesin alat ini ya. Jadi di belakang alat ini ada 4 konektor, yang satu itu plus, satunya min, yang satu itu untuk kontak nyambung dan tidak ya. Nah itu nanti dipasang yang 2 tadi dipasangkan ke termistor yang kita potong tadi, kita sambungkan. Jadi intinya untuk pengaturan suhunya itu ada on dan off ya. Jadi ketika on itu dia suhu langsung yang tertinggi dan menyesuaikan suhu yang kita tentukan di sini di kontrolnya ini. Jadi ketika suhu sudah kita tentukan, yang bawah mau suhu berapa, baru nanti ini mendekati untuk prosesnya ini mendekati yang kita tentukan dan tentunya pas, baru dia off. Intinya seperti itu. Off itu untuk mematikan kompresor sama extra fan untuk anu ya, apa namanya, yang di depannya kisi-kisi pendingin AC yang bagian depan radiator itu kalau ada extra fan seperti itu. Dan untuk mematikan idle up AC, untuk mesin idle up AC ya. Jadi ketika AC nyala, idle up itu menaikkan RPM mesin supaya tidak drop, seperti itu. Ini mau saya terapkan ke Taruna karena malam hari ini tadi baru datang untuk alatnya ini, terus saya uji coba di sini sekaligus bikin konten untuk ilmu teman-teman. Nanti pemasangan atau penerapan ke Taruna akan saya perlihatkan, saya pertontonkan di video. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin saya banyak ngomong ya, gimana lagi, kita mau jelasnya ya, biar jelas untuk ilmu saudara. Jadi seperti itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.